Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajarannya, yakni pelajaran tentang kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang salat, mulai dari sejarah sholat, sejarah disyariatkan sholat, syarat wajib dan syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah, sampai hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan, yakni pelajaran yang ke-10 tentang kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana kisah dari Nabi Yunus alaihissalam? Maka simak pelajaran ini dengan baik. Selagi kalian nanti mendengarkan penjelasan dari saya, kalian juga hendaknya membaca pelajaran ke-10 halaman 86 sampai halaman 88. Ini bermula ketika Nabi Yunus mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran, menyampaikan perintah Allah kepada Bani Israel yang sedang mengalami kerusakan, yaitu menyimpang jauh dari ajaran Allah. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaum Bani Israel, yang mana mereka sudah banyak melakukan kemungkaran dan juga kemaksiatan di dalamnya. Nabi Yunus melaksanakan dakwahnya setiap siang dan malam, menyampaikan perintah Allah, namun mendapat tantangan dari kaumnya, bahkan mendapat ancaman dari kaumnya sendiri. Dakwahnya Nabi Yunus selama 3 tahun hanya 2 orang yang mengikuti Nabi Yunus. Bayangkan, Nabi Yunus berdakwah siang malam selama 3 tahun dan hanya 2 orang saja yang mengikuti Nabi Yunus, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menanggapi apa seruan dari Nabi Yunus. Nah, dikarenakan Nabi Yunus sudah mengerahkan semua kemampuannya dalam berdakwah dan hanya mendapatkan hasil 2 orang saja yang beriman dari selama 3 tahun, maka Nabi Yunus kecewa dengan kaumnya dan meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah agar kaumnya yang sering berbuat durhaka dan maksiat itu untuk diberi azab dan siksa sebagai balasan bagi mereka yang telah ingkar kepada Allah. Apa yang terjadi ketika Nabi Yunus sudah berdoa demikian kepada Allah? Maka Allah menurunkan siksanya berupa awan tebal dan hitam yang menunjukkan segera ada badai dahsyat. Ketika sudah mengetahui akan ada azab dari Allah, maka orang-orang Bani Israel segera menyadarinya, bahkan mereka segera memanggil Nabi Yunus. Mereka ingin beriman kepada Allah. Namun apa? Namun Nabi Yunus tidak menghiraukan dan pergi meninggalkan kaumnya. Ini kaumnya sudah mulai sadar ketika sudah tahu akan ditimpa azab, maka mereka segera beriman dan memanggil Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus tidak menghiraukan dan pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya sampai Nabi Yunus berada di tepi pantai dan bertemu sebuah perahu atau sebuah kapal, maaf, ini sebuah kapal lebih tepatnya. Nah, ketika Nabi Yunus sudah naik ke atas kapal, maka ini ada kisah selanjutnya, yakni ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ataupun ada yang bukan hanya ikan yang sangat besar gitu saja. Nabi Yunus berlayar dengan kapal yang sedang berlayar
karena ingin segera meninggalkan kaumnya. Jadi ketika sudah ada kabar, segera Nabi Yunus segera menaikinya. Nah, di tengah perjalanan Allah mendatangkan gelombang yang besar dan kapal tersebut akan segera tenggelam. Sehingga orang-orang berpendapat bahwa dengan adanya gelombang seperti ini, dengan adanya ketakutan seperti ini, karena di antara penumpang ini pasti ada orang yang melakukan perbuatan dosa sehingga harus dilemparkan ke laut. Orang-orang sepakat bahwa harus ada salah satu dari orang tersebut yang dilemparkan ke laut. Dengan cara apa? Dengan mereka mengundi nama siapa yang keluar, maka dia yang harus dilemparkan ke laut. Undian pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Undian kedua jatuh lagi kepada Nabi Yunus. Orang-orang tetap masih belum percaya, bahkan orang-orang mengatakan bahwa tidak mungkin Yunus melakukan dosa karena Nabi Yunus adalah orang yang solih. Nah, setelah diadakan undian sampai 3 kali, nama yang keluar tetap Nabi Yunus. Dengan sangat terpaksa maka Nabi Yunus dilemparkan ke. Setelah Nabi Yunus dilemparkan ke laut, maka Allah mengutus seekor ikan yang besar agar menelannya. Itu balasan bagi Nabi Yunus yang telah berbuat sesuatu di luar perintah Allah. Apa itu? Meninggalkan kaumnya, padahal kaumnya sudah mau beriman. Nah, meninggalkan kaumnya, yakni kaum Bani Israel dengan rasa marah dan kesal. Tidak hanya sebatas ingin memberikan pelajaran. Kalau yang pertama, Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar kaumnya ini mendapatkan pelajaran. Namun setelah itu Nabi Yunus tetap kesal kepada kaumnya dan meninggalkan kaumnya dengan rasa marah. Nah, di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa. Setelah Nabi Yunus dilemparkan ke laut, maka ada ikan yang menelannya. Dan ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, ini adalah salah satu dari kuasa Allah. Bagaimana mungkin orang biasa ketika berada di dalam perut hewan masih hidup? Di dalam air saja sudah tidak bisa bernafas, bagaimana ketika berada dalam perut ikan, terlebih lagi berada dalam laut lagi. Nah, ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Yunus ini diabadikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Yang artinya adalah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, doa ini juga bisa dipakai oleh kita ketika kita berdoa kepada Allah. Didahulukan dengan doa ini dan meminta doa-doa yang lain. Kenapa? Karena dalam doa ini mengandung bagaimana kita itu mengagungkan Allah dan juga bagaimana kita itu betul-betul merendah di hadapan Allah. Betul-betul mengakui bahwa kita ini adalah orang yang selalu berbuat zalim. Apakah kita tidak merasa ketika kesehariannya selalu berbuat zalim? Contoh saja adalah ketika kita sering melalaikan waktu ataupun tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak waktu terbuang percuma tanpa melakukan perbuatan kebaikan ataupun sesuatu hal yang bermanfaat. Itu adalah bentuk kezaliman yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Belum lagi kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Seperti mungkin kadang menyebut dengan sebutan yang tidak baik, itu adalah bentuk kezaliman. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka kita berdoa dengan memuji Allah dan mengakui kesalahan kita. Seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Dengan membaca doa tersebut, Allah mengampuni Nabi Yunus alaihissalam dan merintahkan ikan ke tepi pantai dan mengeluarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus dikeluarkan ke tepi pantai dalam keadaan sakit. Maka Allah menumbuhkan pohon-pohon di samping Nabi Yunus ketika berada di tepi pantai untuk menaungi dari sengatan terikan matahari. Nah, ketika berada di tepi pantai dalam keadaan sakit, setelah sembuh, Nabi Yunus kembali kepada kaum yang ditinggalkan. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah yang pertama, kemaksiatan dan durhaka mendatangkan siksa dari Allah, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka Allah memberikan azab kepada mereka sampai akhirnya mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, dakwah membutuhkan kesabaran dan kesungguhan, seperti Nabi Yunus berdakwah siang dan malam dengan kesungguhan selama 3 tahun. Hanya 2 orang saja yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan kebaikan, menasihati orang lain, maka harus disertai dengan kebaikan, disertai dengan kesabaran. Karena kadang ada sebagian orang yang tidak bisa menerima nasihat baik dari kita. Bila salah, hendaknya bertobat dan mohon kepada Allah. Seperti yang dilakukan Nabi Yunus ketika sudah tahu akan kesalahannya, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Seperti doanya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba kalian menghafal doa itu supaya kalian bisa mengamalkan juga. Yang keempat, Allah selalu menolong orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti tadi, Nabi Yunus mendapatkan peringatan dari Allah berupa harus dilempar ke dalam laut, dan juga Allah yang menolong Nabi Yunus tadi. Mungkin itu saja dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Kita sudah menyelesaikan kisah dari Nabi Yunus alaihissalam dalam 1 kali pelajaran. Saya harap kalian nanti bisa mempelajarinya kembali, membacanya ulang, karena ini adalah tentang sebuah kisah. Ustadz coba menyelesaikan dalam 1 pembahasan saja supaya tidak terpotong-potong kisahnya. Nah, nanti kalian coba sendiri membacanya di halaman 86 sampai halaman 88. Setelah kalian memahaminya, coba kalian temukan jawaban dari pertanyaan di halaman 89. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran yang ke-10. Karena saya lihat untuk pelajaran ke-10 ini merupakan tentang sebuah kisah, yakni kisah tentang Nabi Yunus, yang insya Allah kalian bisa mempelajarinya sendiri secara mandiri juga, supaya lebih paham terkait dengan materinya. Sekian dari Ustadz. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.